hari ini kita bicara unit 9 atau lesson 9, bicara kan fengjing, sightseeing. Seperti biasa kita akan belajar, kita akan mendapatkan informasi tentang language tips. Language tipsnya pertama adalah, coba lihat di bagian pertama adalah 这话真一点不假. Artinya waktu seseorang mengatakan, dia mengekspresikan statement ini, artinya dia merasakan bahwa benar perkataan ini, bahwa dia setuju dengan pembicara pertama dan dia merasa pembicara pertama itu jujur. Contoh, kalau saya bicara mengagumi keindahannya kota atau negara Sakura Jepang, dan saya akan bilang, wah, 这话真一点不假. Artinya, wah, memang benar Jepang itu memang indah, karena saya sudah melihat sendiri, bukan dari dengar kata orang, tapi waktu saya mengatakan 这话真一点不假 bahwa 日本很美, artinya saya setuju bahwa Jepang itu memang indah. Yang kedua adalah 有味道. Kata 味道di sini artinya taste. Kalau teman-teman tahu, taste itu artinya rasa, bicara tentang rasa waktu kita menikmati suatu masakan. Tapi waktu ditambah kata 有味道, artinya bukan saya mengatakan bahwa makanan ini enak atau tidak, tapi waktu saya mengatakan 有味道, artinya saya melihat, khususnya waktu saya pergi ke satu tempat, saya melihat tempat ini meninggalkan impresi yang mendalam. Jadi kata 有味道 di sini artinya saya mendapatkan deep meaning, saya melihat tempat ini meninggalkan impresi yang mendalam sehingga saya ingin kembali lagi. Jadi 有味道 ini lebih ke ekspresi, bentuk ekspresi waktu kita pergi ke suatu tempat. Kemudian ada 拟人. 拟人 ini adalah suatu figurin. Kalau saya boleh kasih lihat contohnya, jadi di setiap kota itu, setiap negara itu memiliki oleh-oleh ya, terutama ya oleh-oleh dalam bentuk benda, yaitu contohnya seperti ini. Ini namanya. Dan China ini sangat terkenal seperti model-model figurin atau boneka-boneka kecil yang terbuat dari clay, terbuat dari lilin. Ini kita sebut namanya 拟人. Ya, teman-teman bisa lihat modelnya banyak sekali, ada yang gambar yang ini, kemudian ini mungkin teman-teman ini sudah sangat modern, tapi biasanya diambil dari sosok ya, dari tokoh. Nah, kalau dilihat dari ini diambil figur ini tentang kakek tua ya, atau ini ada diambil dari monk ya, Buddhis ya, ini ya. Kemudian ada ini, kalau dibilang ini figurin yang pertama. Oke, saya lanjut ya. Kalau tadi informasinya mengenai tentang clay ya, tentang kita sebut figurin Mandarin, figurin Chinese ya, figurin China yang terbuat dari clay, dari lilin, dan itu banyak dijual. Biasanya kalau kita pergi ke suatu tempat, kita akan melihat akan dijual ya, di setiap tempat wisata, dijadikan suatu oleh-oleh atau souvenir. Kemudian yang kelima adalah kata 八仙过海. 八仙过海. 八仙过海 ini adalah suatu idiom, suatu istilah waktu itu mengekspresikan seseorang dalam waktu dia mengunjungi suatu tempat. Ya, 八仙过海 artinya tempat ini, 8 仙ini peri, 过海 melewati lautan. Artinya ini tempat bagikan tempat di suatu kayangan atau di suatu in heaven, sehingga para peri pun senang untuk datang ke tempat tersebut. Oke. Saya akan review ya. Pertama adalah 这话真一点不假. Ini artinya bicara tentang saya setuju dengan pendapat orang tersebut atau pendapat banyak orang yang karena saya sudah melihat sendiri dan saya melihat, oh ya memang benar apa yang dikatakan oleh orang-orang. Kemudian 有味道 artinya waktu saya pergi ke suatu tempat, tempat itu meninggalkan impresi yang mendalam. Jadi kata 味道 di sini bukan, kalau dipakai waktu saya mencicipi sesuatu, itu artinya taste, rasa. Tapi di sini 有味道 artinya lebih meninggalkan impresi mendalam, waktu meninggalkan sesuatu di hati. Jadi waktu ini saya lihat ini
ini tempat ini indah sekali, saya ingin kembali lagi seperti itu. Kemudian ada Niren. Niren itu adalah suatu figurin ya, tadi saya sudah kasih lihat. Dan di China banyak sekali figurin yang biasa dijual waktu kita mengunjungi tempat wisata, dibawa sebagai souvenir. Yang kelima adalah Pasien Kohai. Pasien Kohai artinya suatu istilah, satu idiom mengatakan bahwa tempat ini begitu indahnya sehingga dewa itu ingin hadir di tempat tersebut. Dan saya kelewatan satu yaitu adalah kata Tangren. Tangren ini kalau boleh dilihat, Tangren ini juga bicara tentang figurin sih, tapi diambil dari pembuatannya sama dengan tadi yang Niren ya, modelnya adalah bentuknya diambil dari tokoh-tokoh. Kemudian mari kita lihat grammarnya. Grammarnya ada 3. Pertama adalah pengertian puru. Pronouns adalah pu, ru, pu, ru. Ini adalah perbandingan, comparison. Artinya kalau kita bicara perbandingan, yang teman-teman mungkin masih ingat adalah penggunaan pi. Tapi di lesson 9 itu bicara puru. Perbandingan ini bicara perbandingan negatif. Artinya kalau saya membandingkan pi itu positif. Ya sebagai contoh, apel lebih kecil daripada semangka, atau semangka lebih besar daripada apel. Kita bisa mengatakan sikwa pi pingguo ta. Tapi puru jelas kita bisa melihat yang lebih kecil adalah apel. Jadi kalau saya menggunakan pakai puru, saya akan mengatakan apel tidak sebesar semangka. Jadi pingguo, puru, sikwa tak. Kalau saya tuliskan seperti ini, contohnya adalah kalau apel lebih kecil daripada semangka, penggunaannya pi. Tapi kalau diganti puru, apakah bisa? Bisa. Pingguo pi sikwa tak. Pingguo pi sikwa tak. Artinya pingguo itu apel lebih pingguo pi sikwa xiao. Maaf. Artinya apel lebih kecil daripada semangka. Berarti kita jelas-jelas tahu bahwa apel lebih kecil daripada semangka. Sikwa dan semangka, pingguo itu apel. Nah, bagaimana kalau saya menggunakan puru? Ya, pi ini saya ganti. Tetap pingguo pu ru sikwa. Cuman saya nggak mengatakan xiao, tapi saya mengatakan ta. Artinya sama nggak? Sama. Walaupun ta itu artinya besar. Artinya begini. Pingguo pu ru sikwa ta. Artinya apel tidak dibandingkan dengan semangka tidak sebesar, atau apel tidak sebesar semangka. Berarti pengertian puru di sini saya jelas-jelas mengatakan bahwa negatifnya adalah saya mau mengatakan bahwa apel itu lebih kecil daripada semangka. Sama. Jadi pengertian puru artinya perbandingan secara negatif. Nah, kalau contohnya, yang contoh pertama, 我的汉语水平不如他高. Artinya level Mandarin saya tidak setinggi dia. Berarti ini bicara negatif ya. Artinya waktu saya mengatakan puru ini saya agak minder sebenarnya. Yang kedua, 这个房间不如那个房间干净. Jadi ini bicara tentang kamar. Ada 2 kamar, dilihat dari kebersihannya, perbandingannya gimana, dan dia membandingkan bahwa yang kamar yang satu, katakan kamar yang A tidak sebersih kamar B. 这个房间不如那个房间干净. Jadi yang dibandingkan selalu yang lebih jelek, yang lebih jelek, lebih kurang, artinya yang lebih kurang. Jadi bukan yang dibandingkan yang lebih besar, kalau lebih baik, lebih besar, lebih baik, atau lebih bagus. Sedangkan puru itu penggunaannya, perbandingannya itu selalu yang kurang. Jadi kalau penggunaan pi, saya bisa bandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih besar, lebih baik atau lebih kecil. Sedangkan puru hanya untuk yang negatifnya. Jadi contoh,
kembali lagi saya melihat teman-teman boleh lihat slide ya, artinya contohnya 我的汉语水平不如他高. Kalau didengar kalimat ini artinya level Mandarin saya tidak setinggi dia. Berarti orang yang ngomong ini lagi minder. Artinya memang dia mengakui ya kalau dibandingin sama dia saya punya Mandarin itu tidak sebagus dia artinya. Kalau yang kedua, 这个房间不如那个房间干净. Artinya ada dua kamar yang sedang dibandingkan dari higienisnya. Dia bilang kamar ini tidak sebersih kamar yang itu. Berarti kamar yang mana yang kotor, kamar yang ini. Jadi kalau penggunaan puru yang dibandingkan selalu yang lebih jelek, lebih kotor, lebih kurang dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini ada grammar kedua adalah iju. Iju adalah kalimat conjunction, kalimat penghubung. Artinya ada dua kalimat yang dihubungkan dan bedanya penggunaan iju itu kalimat kedua itu action kedua mengikuti action pertama. Jadi action pertama dulu terjadi baru ada action kedua. Contoh kalau di slide ya. 昨天我们一下课就去参加了. Artinya kemarin kami begitu pulang kuliah langsung pergi menghadiri apa, di sini nggak dibilang menghadiri apa. Yang kedua, 他一吃完饭就去外边散步了. Dia bilang dia begitu selesai makan langsung dia jalan-jalan ke pantai. Berarti saya tidak akan jalan-jalan ke pantai kalau saya belum selesai makan. Ada dua kejadian, dua action yang mengikuti. Yang mengikuti adalah jalan-jalan ke pantainya baru jalan-jalan ke pantainya mengikuti action pertama karena makan. Artinya gini, saya makan dulu baru saya jalan-jalan. Jadi saya nggak mungkin jalan-jalan tanpa saya makan dulu. Selesai, makan selesai di sini ya, selesai makan. Jadi kalau misalnya saya contoh ya, 我一回家就吃饭. Ya, kalau teman-teman lihat, 我一回家就吃饭. Artinya, saya begitu pulang ke rumah, 回家dia pulang ke rumah, langsung saya makan. Jadi saya nggak mungkin makan dulu kalau saya tidak pulang. Artinya ini action kedua atau ini kejadian kedua atau action kedua ya. Ini kejadian pertama atau action pertama, maaf. Jadi kalau saya nggak akan makan kalau saya nggak pulang duluan. Artinya saya pulang dulu baru saya makan. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah fan-er. Fan-er ini adalah instead. Kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia malahan. Ini ada sesuatu. Jadi kalau saya dengar kalimat ini dipakai untuk conjunction, artinya ada suatu dalam satu kejadian ada twist. Ada suatu perubahan kondisi yang tiba-tiba atau yang mungkin tidak diharapkan atau tidak dipikirkan ya. Jadi kalau mari kita lihat contohnya ya. Yang pertama adalah 我不觉得这样不好反而对孩子有所帮助. Artinya gini, saya nggak merasa hal ini adalah negatif, artinya hal ini tidak baik. Malahan instead buat anak itu sangat membantu. Jadi mungkin kalau didengar dari kalimat ini mungkin buat orang-orang bicara ini hal-hal yang bersifat negatif. Tapi buat dia merasa dia bisa melihat dari sisi yang lain. Artinya, oh ini bukan hal negatif, bahkan dia bisa melihat hal yang positif. Jadi dari hal negatif bisa dilihat hal positif ya, menggunakan fan-er. Yang kedua, 虽然今天下雨，我们不能出去，我不觉得可惜。大家反而大家可以玩. Artinya gini, walaupun hari ini hujan tidak bisa keluar rumah, saya nggak merasa ini hal yang sangat disayangkan. Kalau sangat disayangkan berarti kan hal negatif ya. Malahan kami bisa main di dalam rumah. Jadi dia bisa melihat hal yang positif dari kejadian yang tidak ideal. Jadi ya sama seperti sekarang corona, teman-teman dan saya juga tidak bisa keluar rumah, harus isolasi di rumah. Tapi kesannya seperti tidak ideal, tapi kita bisa melihat hal yang baik, hal yang positif. Nah, maksud dari kalimat fan-er itu seperti itu. Yang ketiga, 虽然在国外学习，他不觉得寂寞，反而他有很多朋友. Dari kalimat ketiga ini sangat baik.
Artinya gini, walaupun walaupun dia belajar dia kuliah di luar negeri, dia nggak merasa kesepian, cimonya kesepian, malahan dia punya banyak teman. Jadi pengertian far itu artinya dari keadaan yang sifatnya negatif, yang kesannya seperti negatif atau tidak ideal, saya bisa melihat hal yang baik, saya bisa melihat hal yang positif dari kejadian tersebut, dari situasi yang tidak ideal tersebut. Jadi saya akan ngulang grammarnya, ada 3 seperti biasa. Teman-teman kalau bisa pakai ini sangat baik untuk membantu nilai Anda, terutama di dalam untuk pelaksanaan UAS nanti. Yang pertama adalah puru itu perbandingan. Perbandingannya bicara hal yang negatif. Jadi saya akan taruh 2 hal yang dibandingkan, tapi hal yang lebih jelek atau lebih kurang saya akan taruh di depan. Contoh, 我的汉语水平不如他高. Artinya Mandarin saya tidak setinggi dia, artinya dia lebih baik. Jadi saya kalau penggunaan puru, artinya saya yang lebih jelek, saya taruh di depan. Perbandingannya seperti itu. Kemudian 这个房间不如那个房间干净. Jadi bicara 2 kamar yang sedang dibandingkan, tapi yang dibandingkan adalah higienisnya. Dan menurut dia kamar yang ini lebih kotor dibandingkan kamar yang satunya. Berarti saya taruh kamar yang pertama itu arti kamar yang kurang higienis dibandingkan dengan kamar yang satu lagi yang lebih higienis. Yang kedua adalah ichiu. Ichiu ini artinya conjunction. Chu di sini berarti ada kata langsung. Jadi artinya 2 kejadian digabung oleh satu kata ichiu, kalimat penghubung. Tapi kejadian kedua itu mengikuti kejadian pertama. Contoh, 他吃完饭就去外边散步了. Maaf, ini bukan 海边 ya, tapi 外边itu artinya keluar, bukan ya kalau di sini, kalau tadi saya contohnya adalah pantai, tapi di sini contohnya adalah outdoor, ya keluar. Jadi gini, begitu dia selesai makan, dia langsung jalan-jalan keluar, artinya mungkin digest makanan dia. Atau kalau contoh di papan ya, 我一回家就吃饭. Ada 2 action, 2 kejadian. Pertama adalah pulang dulu baru makan. Jadi saya pulang dulu baru saya makan. Jadi makan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada kejadian atau kegiatan pulang. Yang terakhir adalah fun-er. Fun-er itu adalah instead. Semoga pronunciasi Inggris saya benar. Yang kedua atau arti dalam bahasa Indonesia malahan. Jadi maksudnya begini, dalam situasi yang negatif, kesannya negatif, tidak ideal, saya bisa melihat ada hal yang baik, hal positif. Contoh yang ketiga ya, saya fokuskan. 虽然他在国外学习，他不觉得寂寞，反而他有很多朋友. Artinya dia walaupun belajar di luar, dia tidak merasa kesepian. Mungkin orang-orang merasa kalau kuliah di luar, dia jauh dari orang tuanya, dia akan merasa kesepian. Tapi buat dia, mungkin ini hal yang tidak ideal karena jauh dari orang tua. Tapi dia bisa melihat hal yang baik, hal yang positif, malahan dia punya banyak teman. Sekian dari penjelasan saya unit 9, semoga bisa membantu. Dan saya berharap teman-teman bisa pakai grammarnya dari lesson 6, 7, 8, dan 9 untuk penulisan skrip untuk nanti pelaksanaan UAS. UAS nanti adalah teman-teman akan masing-masing cerita atau guiding atau menjelaskan masalah yang ada dan memberikan solusi, dan kemudian teman-teman perlu untuk masing-masing kelas berbeda ya, HI, perhotelan, hubungan internasional, dan usaha wisata. Tapi pelaksanaan UASnya adalah teman-teman rekam, kemudian ya teman-teman masukkan ke YouTube, atau ya kalau teman-teman ada cara lain tinggal beri info saja ke saya akan periksa, saya akan nilai, karena ini ujiannya perorangan. Terima kasih.